Kenapa kemudian kata anjay yang biasa lu pakai sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, bertemu dengan teman, pergaulan sehari-hari, terus kemudian mau dipidanakan? Halo, ketemu lagi dengan saya Ferry Junedi di Ruang BK, Ruang Bedah Kasus Bang VJ, Ferry Junedi. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kata yang lagi fenomenal, lagi rame, lagi trending topik. Yang kata itu menurut beberapa orang berbahaya dan bisa dipidanakan. Anjay! Apa itu? Itu anjay. Wow. Kenapa kemudian kata anjay yang biasa lu pakai sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, bertemu dengan teman, pergaulan sehari-hari, terus kemudian mau dipidanakan? Ini karena ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa kata anjay itu merupakan sebuah kata konotasi yang itu cukup merusak. Karena itu disarankan dipidanakan mereka yang menggunakan kata ini. Nah, kita akan membahas tentang kata ini secara hukum apakah memang perlu dipidanakan. Wah, ini bisa-bisa penjara bakal penuh nih. Lu pada nih yang nonton YouTube gua nih, pastilah ini anak muda yang biasa menggunakan kata-kata ini, anjay, anjir, begitu ya. Padahal ini kan sebenarnya kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang biasa saja. Tapi sebenarnya apa sih anjay itu? Nah, ini kita bisa melihatnya kata anjay itu berdasarkan istilah, bisa juga dia sebagai sebuah ungkapan ekspresi. Kalau sebagai sebuah istilah orang ada yang mengatakan anjay itu kan plesetan dari kata anjing begitu ya, anjing, iya hewan. Ada juga yang kemudian melesetinya berdasar ini ya, konteksnya apa begitu. Misalnya ada yang bilang kalau lu misalnya punya temen yang hobinya ngelawak, tapi suatu ketika lawakannya garing begitu kan, anjay, anak jayus. Jadi lawakannya garing begitu kan, nggak lucu begitu. Ada juga yang kemudian anjay diplesetin lagi menjadi kata anjir. Apa itu? Anak tajir. Jadi kalau lu punya bokap tajir banget, oh anjir, anak tajir. Tapi juga sebenarnya selain ini sebuah istilah, dia juga merupakan sebuah ekspresi. Jadi ekspresinya bergantung pada suasana hati dan konteks bagaimana dia mengungkapkan ekspresi itu. Seperti apa? Misalnya kalau lagi marah nih, misalnya lu yang udah ya yang harusnya usia-usia nikah ya, terus kemudian tanyain terus setiap hari kapan nikah, kapan lu kawin, kira-kira kesel nggak? Kalau kesel kan anjay nanya mulu soal kawin misalnya kan, itu sebuah ungkapan kekesalan atau kemarahan begitu. Tapi pada sisi yang lain, anjay juga bisa menunjukkan ekspresi kekaguman. Misalnya lu punya temen lagi nggak ulang tahun begitu kan, tiba-tiba dia traktir begitu, anjay, lu baik banget sih begitu kan. Jadi ekspresi seneng begitu. Jadi keseneng, kagum itu juga bisa menjadi sebuah ekspresi. Jadi anjay itu juga bisa menjadi ekspresi kekaguman terhadap seseorang. Jadi sebenarnya kata anjay itu bergantung pada konteks apa kemudian disampaikan. Nah lantas kalau dipidanakan bagaimana dong? Kalau kita misalnya lagi kagum sama seorang bilang anjay keren banget misalnya begitu kan. Nah itu juga bisa menjadi sebuah persoalan. Tapi sebenarnya di masyarakat kita, di daerah, kata-kata ekspresi seperti ini kan sebenarnya juga banyak ya. Kalau kita ngomong Jawa Timuran misalnya, Jawa Timuran, Surabaya, atau Malang begitu ya. Ini jarang, kata-kata yang jarang gue pakai sih, tapi nggak apa-apa lah untuk kepentingan edukasi kita sampaikan. Misalnya gini, jangan gitu kan. Wah, itu satu sisi memang kalau kita sedang dalam keadaan kesel, itu merupakan ekspresi apa? Dianggap sebagai kata-kata kotor begitu. Tapi pada waktu tertentu ketika misalnya lu ketemu dengan temen udah lama gitu lagi reunian, jangan banget nih, wih udah lama ketemu misalnya kan. Nah itu kan ekspresi apa ya, kekaguman gitu kan, lama nggak ketemu gitu kan. Jadi sebuah umpatan yang menunjukkan kekaguman, keakraban begitu. Jadi apakah kemudian ekspresi yang seperti ini bisa dipidanakan? Orang lagi akrab dengan seseorang begitu. Tapi jujur ya,
Kalau gua sih memang dari dulu jarang sekali menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Karena di lingkungan gua sih dulu dianggap ini sebagai sebuah ungkapan yang tabu begitu. Jadi kalau udah ngomong kayak gitu tuh kadang-kadang dipukul di mulut kan, pak gitu kan, istilah ditapuk gitu kan, supaya tidak mengungkapkan itu. Tapi nggak apa-apa, demi kepentingan edukasi gue sampaikan itu. Jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan kayak tadi itu ya, misalnya kayak anjay, anjir gitu kan, atau misalnya jangkrik begitu ya, itu kan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya muncul dalam pergaulan sehari-hari dan dianggap dia sebagai ungkapan pergaulan begitu, ekspresi menunjukkan ekspresi tertentu. Nah, pertanyaannya, apakah ungkapan-ungkapan ini layak dan patut untuk kemudian dipidanakan? Gua sih nggak setuju ya. Kalau kemudian orang yang menggunakan ekspresi, menyampaikan ekspresinya seperti anjay, anjir, misalnya kan, jangkrik misalnya, itu kemudian orang yang menyampaikan itu bakal dipidana. Ini bukan, menurut saya, kita bisa bersepakat bahwa kata-kata ini menjadi kata yang tidak baik untuk kemudian digunakan. Oke, kita bisa bersepakat dengan itu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kata-kata ini harus memang diberikan sanksi pidana? Lu bisa bayangkan kalau kita semuanya lagi ngomong gitu ya, lagi ngeriung, ketawa-ketawa, tiba-tiba kemudian ada yang ngungkapin begitu. Dan tiba-tiba ada yang laporin. Pertanyaannya, ini deliknya delik aduan atau kemudian dia merupakan bukan delik aduan. Jadi kapanpun penegak hukum bisa ngambil yang bersangkutan, diperiksa dan sebagainya. Atau harus nunggu laporan terlebih dahulu. Nah, kan repot. Kita kemudian menggunakan kata-kata ini dalam pergaulan sehari-hari kemudian dipidana. Nah, kita memang kecenderungannya bangsa ini suka sekali itu, sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Coba dilihat tuh. Banyak sekali ketentuan-ketentuan pidana diberlakukan di semua sektor. Jadi yang terjadi adalah overkriminalisasi, semua pidana, sedikit-sedikit pidana. Dan ini sebenarnya tidak sejalan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Di mana pemidanaan itu dalam azasnya ada yang menyebutkan ultimum remedium. Apa artinya? Dia merupakan upaya terakhir. Dia merupakan sanksi terakhir. Jadi kalau tidak ada upaya lain, tidak ada upaya atau mekanisme lainnya, ya oke, ini sebagai upaya terakhir untuk kemudian memidanakan seseorang. Akan tetapi pertanyaannya, apakah anjay perlu kemudian dipidanakan? Apakah orang yang mengungkapkan kata anjay perlu dipidanakan? Kenapa tidak misalnya kita menggunakan pendekatan etik dan budaya? Jadi kewajiban semua orang, kewajiban lembaga-lembaga publik, penegak hukum, lingkungan sekitar, orang tua, saudara untuk kemudian mengingatkan mereka-mereka untuk tidak menggunakan kata-kata itu. Sama seperti misalnya yang tadi saya sampaikan, Jawa Timuran, Malang, Surabaya kan biasa orang menggunakan itu. Akan tetapi peran orang tua, peran dari lingkungan sekitar itu menentukan untuk istilahnya rem, jangan kebablasan untuk menghindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas. Nah, karena itu menurut saya sih sebaiknya penggunaan kata anjay dan beberapa kias yang lain tidak perlu kemudian digunakan pendekatan pidana di dalamnya. Ada pendekatan yang lain, sosial budaya, etik. Itu menurut saya akan lebih efektif tentunya jika itu digunakan. Jadi kalau kemudian pidana yang akan lebih ditonjolkan, saya khawatir justru kita menyerahkan kepada penegak hukum, polisi, jaksa untuk menegakkan kata anjay. Kan tidak baik. Padahal dalam proses penegakan hukum ini sebenarnya penegakan etik, sosial budaya, kenapa tidak diserahkan kepada publik, kepada masyarakat? Edukasi yang luas dikuatkan lagi sehingga orang, anak-anak tidak dengan gampang menggunakan istilah-istilah itu. Nah, ini menurut saya penting untuk kemudian kita bisa menggunakan pendekatan yang lain. Terbukti kok banyak kasus di bidang ilmu yang lain yang justru menunjukkan bahwa pemidanaan, overkriminalisasi justru tidak efektif. Kita bisa lihat di pemilu misalnya. Di pemilu sejak tahun 2004
itu ada kecenderungan untuk kriminalisasi setiap tahapan pemilu. Semua dipidanakan. Pasal-pasal di pemilu yang sebelumnya cuma 5 pasal misalnya kan, terus kemudian kecenderungan sekarang berubah menjadi 48 pasal, 50 sekian pasal, 60 sekian pasal, dan kriminalisasi berlaku di setiap tahapan. Apa yang terjadi? Apakah efektif pemidanaan itu? Tidak juga. Kenapa tidak kemudian digunakan pendekatan administratif, pendekatan etik? Nah, inilah pandangan saya soal penggunaan beberapa istilah, ekspresi. Apakah perlu dipidana atau tidak? Menurut saya tidak perlu. Gunakan pendekatan-pendekatan lain di dalam hukum untuk kemudian bisa menegakkan, meminimalisir penggunaan kata ini. Oke, video ini dibuat bukan untuk mempromosikan beberapa kata-kata ekspresi kias atau kata-kata yang menunjukkan ekspresi tertentu yang tadi saya sebutkan di awal. Tidak, tapi ini untuk kemudian kita menjadi bahan renungan bersama bahwa kata-kata ini mungkin saja di beberapa kalangan memang tidak cukup baik untuk kemudian digunakan. Akan tetapi sebaiknya tidak pula kita menggunakan pendekatan pidana untuk menegakkan aturan ini. Penjara sudah penuh. Jadi ini kalau kemudian ini akan digunakan pendekatan pidana, aduh, kemarin aja waktu corona itu banyak yang kemudian narapidana yang kemudian dibebaskan, diberikan keringanan dan sebagainya untuk memberikan perlindungan. Dan juga karena faktor penjara sudah penuh. Sudahlah, jangan dipidanakan, menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Buat para penegak hukum, pembuat kebijakan, sudahlah, nggak usah kemudian ini diperpanjang dan kemudian menggunakan pendekatan pidana. Dan untuk lulus semua, mungkin ada pilihan-pilihan kata lain yang lebih bijak dibanding kita menggunakan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung orang lain. Kita boleh akrab, tapi kan tidak harus menggunakan kata-kata itu. Oke, sampai ketemu lagi.